Mohon maaf Bu ya, ini di luar tema. Terus saya agak terbata-bata karena agak grogi. Jadi saya alhamdulillah sudah menikah dari tahun kemarin, sudah hampir 1 tahun. Saya dan suami sebenarnya ya alhamdulillah kami tidak diawali dari pacaran, dari teman, terus beliau melamar, langsung ngajak nikah, dan alhamdulillah saya menerima. Sebenarnya emang dari awal saya nggak begitu menaruh hati sama beliau, tapi alhamdulillah Allah, masya Allah, mengembangkan perasaan saya gitu. Jadi saya sayang sama suami saya cinta, insya Allah karena Allah. Cuman akhir-akhir ini saya sering, mohon maaf Bu ya, saya agak takut, jadi saya suka menangis mengingat hal suatu hari salah satu di antara kami bakal meninggal, dan sempat bertanya-tanya kayak apa kami bakal bertemu lagi. Terus saya pikir juga hal-hal seperti kalau suami saya suatu saat bertemu kondisi dia harus berpoligami kayak gitu, apakah dan saya harus menerima, apakah saya bisa menerima atau enggak. Saya nggak tahu ini pemikiran yang berlebihan atau apa ya Bu ya. Cuman suami saya suka menghibur saya dengan bilang saya harus berdoa dan jadi istri yang taat suami dan menjaga sholat supaya insya Allah bisa masuk dari pintu surga manapun dan bisa ketemu suami saya insya Allah di surga manapun beliau ditempatkan. Baik. Cuman Bu ya, yang saya takut itu, saya takut khawatir kalau kondisi ini tuh kondisi seperti ini menggambarkan kalau saya tuh terlalu cinta berlebihan gitu terhadap suami saya, sehingga saya takut itu melebihi cinta saya terhadap Allah gitu ya. Ya Bu ya, karena memang perasaan ini berkembang sejalannya kita menikah, dan bagaimana Bu ya saya membedakan antara rasa cinta saya yang besar dan rasa cinta saya yang berlebihan terhadap suami saya, yang khawatir saya tanpa sadar itu menyekutukan Allah dengan suami saya gitu. Dan bagaimana saya harus bersikap dalam suasana hati seperti ini Bu ya. Mohon maaf Bu ya, saya agak emosional. Terima kasih, mohon petunjuknya Bu ya. Baik, terima kasih. Tafadhol Bu ya. Iya. Baik, bismillah. Cinta kepada manusia adalah diizinkan bahkan diperintahkan. Tapi harus benar-benar didasari atas dasar cinta kepada Allah. Untuk menerjemahkannya cinta kepada Allah itu bagaimana sih? Artinya, apapun yang Anda lakukan untuk suami Anda, hendaknya Anda hubungkan dengan ridho Allah. Itu menjadikan sempurna. Jadi cinta bukan sekedar Anda rasa di hati. Orang katanya mencintai dengan hatinya, tapi tidak ada pengabdian kepada suami atau hal-hal kebaikan yang dilakukan untuk suami atas cintanya kepada Allah. Jadi wujudkan, bukan urusan suami. Kalau kita mengaku cinta kepada seseorang, kita bisa mencintai seseorang dan kita benar mencintai seseorang karena Allah, terlepas dari syahwat. Maka bukti cintaku kepada seseorang karena Allah, maka aku akan melakukan kebaikan untuk dia agar dia semakin dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua adalah ini. Yang kedua, ini yang pertama kita melakukan sesuatu kepada Allah. Yang kedua adalah di saat kita berurusan dengan Allah, kok tiba-tiba ada bertentangan dengan urusan dengan pasangan kita, makanya atau dengan manusia, hendaknya kita dahulukan apa yang Allah minta. Ini, dua ini yang harus kita pahami. Jadi misalnya istri minta sesuatu, tapi Allah mengatakan itu haram, ya jangan dituruti dong. Ini bahaya banget, katanya cinta istri karena Allah. Enggak, itu bukan karena Allahnya, enggak ada. Sama, seorang istri yang mencintai suaminya tidak akan dia menuntut nafkah sampai suaminya mencuri. Pasti cintanya bukan karena Allah. Bahkan mungkin seorang istri yang menemukan suaminya dalam keadaan kekurangan urusan nafkah, malah diwanti-wanti, abang suamiku tercinta, aku sangat mencintaimu. Dan aku berharap bahwasanya cinta ini sampai surga. Tolong bang, jangan mengambil yang haram bang. Biarpun kita kurang nggak apa-apa, tapi jangan ngambil yang haram. Jangan masukkan perut saya yang haram, jangan abang mengambil yang haram. Begitu.
Bukan malah dikit nggak apa-apa bang. Lah ini pasti cintanya bukan Allah. Cintanya cinta karena uang. Na'udzubillah. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai cinta kepada Allah tidak boleh mengalahkan cinta kepada manusia, lalu kita nggak boleh baik kepada manusia. Ini salah faham. Bahkan ridho Allah selalu dihubungkan dengan urusan dengan manusia. Makanya yuk kita baik kepada tetangga, baik kepada suami, baik kepada saudara, lalu kita sambungkan kepada Allah. Nah, termasuk di antara ini yang harus Anda pahami, kunci agar Anda tidak gelisah terus. Tanda Anda tulus di saat Anda mencintai seseorang karena Allah, pengabdian Anda kepada manusia tanpa Anda mengharap balasan dari dia. Anda tidak mengharap balasan dari suami, Anda tidak mengharap balasan dari siapapun. Artinya, jika ternyata orang yang kita cintai tidak melakukan apapun kebaikan kepada kita, nggak pernah gelisah kita. Karena apa? Aku hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu. Kemudian kami ingatkan kepada Anda, sepertinya Anda mulai gejala, bisa saja Anda bisa kena gejala psikologi, sehingga Anda menjadi orang khawatir terus, sehingga akan mengurangi kemesraan Anda kepada suami. Seharusnya Anda senyum menjadi tidak senyum. Seharusnya Anda sendaguro dengan suami menjadi tidak. Karena ini bisa saja, biarpun dikemas oleh diri Anda seolah-olah cinta kepada Allah, bisa saja Anda sebetulnya telah kena masalah psikologi. Jadi mohon ya ditata hati, Anda tidak boleh terlalu khawatir, berpikiran yang enggak-enggak semacam itu. Jangan khawatir suami nanti poligami, suami mati duluan. Sekarang yang ada di hadapan Anda, suamimu harus kau hormati, kau muliakan, dan nikmati bahwasanya pengabdianmu itu karena Allah. Biarpun enggak dibalas oleh sang suami. Tapi ingat, sebaik-baik suami adalah yang selalu punya kasih sayang kepada istri, pengabdian kepada istri, dan seterusnya. Allah alam. Baik, Masya Allah, syukran. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.